Jangan memelihara ternak pas sehatnya saja, tapi pas sakit kita tidak mau memelihara. Atau dalam bahasa enak ini gini mas, jangan baru respon ketika si hewan ini menunjukkan sakit, baru kita respon, baru kita rawat. Jangan seperti itu. Saya pernah dengar statement tentang bersedekahlah, maka rezeki kalian itu akan dijamin sama Allah. Bahkan tidak bersedekah, rezeki kita sudah terjamin ya mas ya. Apalagi kalau kita bersedekah. Nah, kita rubah konsepnya. Sedekah itu tidak harus sesama manusia, tapi sesama makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan, itu kita juga harus bisa mengkondisikan itu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indra Santosa. Aslinya di Krajan Donorojo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan. Nah, basic saya di sini sebagai dokter hewan. Keseharian saya praktek mandiri, beternak, ataupun memelihara hewan, mas. Kayak gitu. Saya Sekti Jenny Pratiwi, saya juga sebagai dokter hewan praktisi. Untuk keseharian saya, seperti suami saya, kurang lebihnya. Yang membedakan hanya mungkin kalau saya ada tambahan untuk melayani kesehatan hewan di hewan-hewan kecil. Ada kucing, kemudian kelinci, kemudian beberapa hewan-hewan eksotis seperti reptil, ular, kemudian iguana, dan beberapa jenis burung. Kalau untuk beternak kami melakukannya bersama-sama. Dalam artian di sini kita melihat bagaimana sih kondisi ternak yang ada di dalam kandang kita. Kita evaluasi dari sisi kesehatannya, dari sisi produktivitasnya, kemudian apabila memerlukan penanganan, akan kami berikan penanganan sesuai dengan keilmuan yang kita lakukan sebagai praktisi setiap harinya. Kiat-kiat sukses beternak sapi dalam itu gimana sih secara prinsip? Kalau untuk tips sebenarnya itu nggak ribet-ribet banget maksud saya mas ya. Dari yang pertama manajemen kandang, manajemen kesehatan dari si hewannya itu seperti apa, sanitasi, biosecurity, mungkin hanya itu. Gimana caranya kita mengkondisikan hewan itu biar sejahtera. Jadi kayak kalau kita waktu kuliah dulu kan selalu diajari tentang 5 kebebasan yang harus ada untuk hewan itu. Bebas dari rasa lapar, rasa haus, Bebas dari rasa tidak nyaman. Bebas dari rasa tidak nyaman, jadi artinya dia tidak stres, nyaman, kayak gitu kan. Bebas dari rasa sakit. Bebas dari rasa sakit itu dari manajemennya itu tadi. Terus yang terakhir ini Berperilaku alami. Nah, mengekspresikan perilaku alamiahnya di habitat aslinya dia. Misalkan kalau domba atau kambing ini ya, di habitat alaminya kan dia bergerombol nih mas ya. Kalau bisa digerombolkan. Walaupun kelihatannya itu kandangnya plot-plot kayak gitu, sesekali kita digembalakan atau bahasa sini kita diumbar mas. Termasuk pun juga sapi. Nah, ternyata dari habit alamiahnya ini tadi, dia juga berkaitan dengan kesehatannya dia. Artinya dia tidak stres, terus reproduksinya itu juga bisa meningkat terus. Nah, jadi yang kita gali ini apa ya? Yang kita gali ini dari susunya, apa dari dagingnya, apa dari pemasarannya, atau dari kayak gitu juga bisa. Terus yang terakhir, tentukan dulu nih mas. Biasanya kalau teman-teman ini kan hewannya itu pengen lemu, ya pengen mana, pokoknya
dari siji Mas, dari satu hewan itu pengen kabeh di situ. Ternyata hal kayak gitu menurut saya itu kurang tepat. Sebenarnya kalau kita ngomong sederhana lah tentang biosecurity, itu sebenarnya kan satu kalimat yang terdiri dari dua kata. Dia satunya bio dan satunya security. Kalau kita berbicara masalah bio itu pasti sesuatu yang hidup. Security itu adalah keamanan. Nah, jadi kalau digabung biosecurity ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mengamankan sesuatu yang hidup. Contohnya misalnya gini, kita menerapkan biosecurity itu kan dengan salah satunya desinfeksi. Memangnya kenapa sih kok perlu nih kita melakukan desinfeksi? Karena desinfeksi itu kan kita pakai desinfektan. Otomatis di dalam desinfektan itu ada senyawa-senyawa zat kimia yang sudah diformulasikan sedemikian rupa untuk mencegah penularan penyakit agar makhluk yang hidup ini tidak sakit dan tidak mati. Contohnya pada saat kasus PMK. Nah, PMK itu kan ada beberapa agen penyakit ya yang sangat mudah untuk menular gitu. Kita lakukan desinfeksi itu supaya menekan kumannya atau menekan beberapa agen-agen virus, bakteri yang berpotensi bikin hewannya sakit. Karena kalau kita ngomongin biosecurity itu banyak banget Mas yang ditekan. Jadi kayak kuman-kuman itu kan tidak hanya virus ya, ada bakteri, kemudian agen-agen parasit seperti telur cacing, kemudian ada kutu, ada pinjal. Nah itu kita pakai program biosecurity yang subnya desinfeksi. Nah sebenarnya selain biosecurity apa aja sih? Termasuk sanitasi nih, cuci tangan, mandi yang bersih, kemudian dipping atau kita nyelupin kaki di larutan kimia yang udah diformulasi itu tadi. Nah itu kita supaya apa? Steril kalau kita masuk ke kandang. Terus kalau desinfeksi otomatis kita yang memprogram tuh, kandangnya kita spray. Karena memang kalau itu tidak dilakukan, jumlah bakterinya semakin banyak, virusnya makin berkembang. Nah itu resikonya adalah dia sakit, fatal-fatalnya dia mati. Itu kita berbicara ke arah ekonominya pasti rugi gitu. Karena kan harapannya peternak kan pasti peternaknya sehat, dia bisa produktif seperti yang disampaikan sama Dokter Indra kan. Nah maka dari itu kita cegah supaya nggak banyak sakitnya, makanya kita pakai program biosecurity gitu. SOP contohnya berarti yang apa yang paling penting Mas? Semprot rutin atau yang ketika datang mau masuk diapakan gitu? Nah, setiap kali yang datang, setiap kali yang luar, dia wajib disemprot Mas. Baik kendaraan yang akan membawa ataupun lembunya yang akan dibawa. Jadi untuk meminimalisir resiko penyebaran penyakit. Nah, kalaupun Mas lah disemprotnya kan di kandang, lah nanti kalau di luar minimal kita sudah bisa mencegah dari kandang tersebut, dia kan masih basah nih Mas ya, dari basah pas perjalanan sampai kandangnya itu nanti dia bisa kering. Ataupun nanti di perjalanan atau di tempat yang baru sana juga harus mematuhi SOP-nya, disemprot lagi misalkan ya di sana kayak gitu. Kemudian kalau untuk kandang kita ada kandang karantina. Setelah disemprot masuk kandang karantina dulu, baru masuk kandang komunal. Kemudian setelah itu kandang komunal itu wajib disemprot setiap hari. Kalau untuk mandi kita nggak harus setiap hari, paling tidak kita mandikan 2 minggu atau 1 bulan. Tapi wajib disemprot setiap hari. Nanti setelah fesesnya itu dibersihkan, terus kandangnya diguyur, setelah itu kita semprot. Karena itu salah satu upaya kita, kalau misalnya hanya kita semprot saja tanpa kita bersihkan, otomatis di situ masih ada feses, itu dia bawa agen-agen penyakit. Karena kan itu sisa-sisa metabolisme tubuh ya. Terus ketika keluar, dia nanti biasanya ada lalat, ada nyamuk, dan seperti itu. Kenapa setelah itu wajib kita semprot? Supaya setelah itu dikeluarkan dari kandang, dibuang, kita semprot hewannya, kita semprot kandangnya, kita semprot juga area pembuangannya. Itu meminimalisir nyamuk, kemudian meminimalisir kutu, pinjal, sama cacing-cacing. Cacing itu kan asalnya pasti dari area-area kandang yang subur itu, yang banyak feses itu. Makanya harus kita semprot. Itu beberapa mungkin bisa dibilang SOP sederhana
Mungkin kan kalau di perusahaan besar atau di kandang-kandang besar gitu kan mau masuk kita kan spray dulu, nanti ada ring pertama desinfeksi di situ, nanti kita dipping, cuci tangan, celupin kaki, terus nanti ring kedua biosecurity-nya di situ nanti mandi, ring ketiga orangnya harus benar-benar masuk ke dalam kolam desinfektan. Ada yang sampai seperti itu, supaya ketika benar-benar masuk ke dalam farmnya itu dia steril, tidak membawa agen apapun dari luar. Itu mereka punya kewajiban. Itu nomor 1 memang Mas kalau biosecurity. Karena sekalinya membawa sesuatu dari luar, yang di dalam akan terdampak semua. Jangankan sapi, itu kandang ayam kita tanpa biosecurity itu bisa mati semua Mas. Karena kaki kita nih, sepatu, kaos kaki, rambut bahkan itu bisa bawa kuman ke dalam. Itu bisa sakit. Itu seperti itu. Apalagi untuk kandang-kandang komunal, ribuan kan pasti seperti itu. Nah itu sangat rawan sekali dan memang harus diperhatikan. Gitu. Nah salah satu yang menopang keberhasilan kita, fasilitas dari salah satu supplier obat dari Medion. Nah, Medion ini memfasilitasi kami untuk berkembang. Dalam artian begini, saya punya keluhan nih, ada masalah di pencernaan gitu kan. Saya konsultasikan dengan Medion dan kemudian mereka menyarankan nih, "Dok, ini ada produk yang bagus. Ini produk herbal, bagus untuk pencernaan karena kondisi pencernaan itu tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basah." Nah, ada satu produk yang juga salah satunya bagus kita pakai di situ ada Digesfit. Kemudian beberapa kasus-kasus ternak yang dia lemas, kemudian dia diare gitu, ada produk yang juga membantu banget itu Transolid karena dia mengganti ion-ion tubuh ya Mas. Kalau diare itu kan banyak sekali cairan yang keluar. Salah satu obat juga yang bagus secara peruntukannya karena banyak sekali kasus parasit seperti cacing. Nah, kalau di highlight masalah cacing tadi itu kan memang dia peruntukannya tidak hanya untuk pengobatan ya, untuk pencegahan juga. Nah, di situ kita pakai produknya Wormzole, itu bentukannya padatan gitu. Itu mudah banget aplikasinya. Bisa disuap gitu kan, dia langsung masuk. Nanti di dalam dia kan bekerja sendiri meskipun dia kan besar gitu ya karena untuk sapi. Produk mineral juga dari Medion. Nah, itu juga ngebantu proses perbaikannya sapi-sapi betina yang dia kurang produktif itu. Nah, kita bantu dengan mineral ini. Nah, setelah kita lihat hasilnya, oh bagus, di anaknya yang lahir pun dia juga gak yang lemes gitu loh. Biasanya kan ada ya kalau kurang mineral gitu, mereka kayak cenderung lebih lemes, terus sapinya gak begitu aktif gitu. Ada yang dampaknya seperti itu ketika asupan mineral di dalam kandungannya itu kurang. Kemudian sangat sering dianggap sepele tapi sebetulnya penting banget, basic dari pemeliharaan biosecurity tadi, desinfektan. Itu kita pakai Sporades, kita pakai sedikit aja udah bisa buat banyak. Kan itu kemasannya 1 liter ya. Itu kita bisa pakai untuk puluhan kali nyemprot. Soalnya kita kan sekalinya nyemprot kan kandangnya panjang banget tuh Mas. Kalau kita pakai yang ibaratnya konsentrasi desinfektannya itu butuhnya terlalu banyak, terus belum lagi nanti nyampurnya kan otomatis tidak efisien. Nah ternyata kita pakai desinfektan ini udah cukup untuk menekan kayak potensi-potensi telur cacing, bakteri-bakteri. Nah otomatis kan ketika potensi bakterinya sama parasitnya ini ditekan, kebanyakan dari mereka kasus-kasus kayak cacingan, diare, nah itu minim sekali. Sisi bagusnya Masti Green, ini dia bisa buat mencegah dan plusnya lagi memperbanyak asinya Mas. Daripada nanti pengobatan atau nambahin suplemennya ketika udah lahiran itu kan lebih susah ya. Itu lebih baik kita kasihkan suplemennya ketika dia sebelum dia lahiran. Jadi asinya sudah terbentuk banyak dan bisa kita cegah juga tuh dari mastitisnya. Alhamdulillahnya produk-produk ini applicable banget gitu loh Mas, kayak mudah banget untuk diaplikasikan. Gak harus dokter hewan, jadi peternak bisa. Gak harus dokter hewannya yang memberikan, kayak sudah dikemas sedemikian rupa, kami tinggal mengarahkan aja. Kayak misalnya obat cacing, udah bentuknya
udah Seperti padatan ini, kayak ya. gitu. Itu kan mudah banget, tinggal ngasihkan. Kemudian kayak Transolid, itu kan dia juga udah bubukan gitu, tinggal dicampur sama air diminumkan. Ditumbuk itu tadi pun, itu kan kalau dilarutkan sama air kan juga mudah ngaplikasinya. Jadi antara keinginan kita untuk membantu kesembuhannya itu juga difasilitasi dengan obat yang mudah untuk diberikan. Harusnya itu akan membantu memudahkan peternak dalam proses kesembuhannya. Obat cacing itu kan ada dua pemberian ya. Yang pertama pengobatan, yang kedua tindakan preventif atau pencegahan. Tentunya dari kedua sisi ini tadi itu sesuai dosisnya ya Mas ya, pemberiannya ya. Yang pertama kita sebutkan pengobatan. Kita sebut pengobatan itu seperti apa? Pengobatan ini tadi ketika dia keluar cacingnya atau diare warnanya putih, itu jatuhnya ke pengobatan. Obat cacing Wormzole ini tadi kita berikan di awal. Terus sesuai dosis. Ketika progresnya 1 minggu kita kontrol, ada keluar cacing lagi atau enggak. Karena stadiumnya masing-masing individu kan beda-beda ya Mas ya. Tingkat keparahannya ketika dia cacing beda-beda. Kalau dia 1 minggu ini nanti dia keluar cacingnya lagi atau di hari ketiga, di hari keempat, 1 minggu ini tadi kita ulang lagi obat cacingnya Mas dengan dosis yang sama. Kalau dia ada lagi 1 minggu lagi kita ulang lagi. Biasanya paling mentok kita dengan obat yang kita pakai ini tadi 2 pengobatan paling mentok insya Allah udah tuntas. Kalau tindakan preventif kita lakukan setiap 2 bulan. Terus ketika cacingan ini tadi biasanya kan nafsu makan turun nih Mas. Kita kasih Digesfit. Yang kita perlukan di situ adalah probiotik. Kebetulan dari Medion ini punya yang namanya produk Digesfit ini tadi, yang tentunya dia pertama herbal. Jadi nggak ada kaitannya sama withdrawal time, antibiotik dan sebagainya, nggak ada kaitannya. Kita berikan 5 hari berturut-turut sambil kita recovery si sakitnya ini tadi. Jadi yang kita tinggalkan, kita campurkan Mas, Digesfit kita gerus, Vita B Black ini tadi kita jadikan satu, terus kita pakaikan dosis, terus nanti bisa diaplikasikan langsung oleh peternak dengan cara 1 gelas air putih, kalau bisa itu yang sudah dimasak atau yang keseharian kita minum, yang sudah pernah dimasak. Nggak harus hangat, dingin pun boleh, yang penting sudah dimasak untuk meminimalisir bakteri jahat yang ada. Yang sudah digerus ini tadi dibubuhkan, diaduk, terus diminumkan pakai sepet. Itu baik di sapi ataupun di kambing bisa, tentunya dengan combine dosis yang tepat. Kalau di sapi Mas, kalau pakai sepuit itu terkadang itu agak susah. Itu kami tutoriali dengan botol. Jadi prinsip pengobatan kami itu selain edukasi, itu juga piye carane peternak itu bisa melakukan Mas. Karena kalau ngejipne kita suruh datang terus, pasien-pasien kita yang lainnya kasihan juga. Jadi piye carane peternak itu bisa mengaplikasikannya sendiri. Terus yang kedua, ketika nanti ada edukasi, sesuk neh ben ora koyo ngene iki, kuwi apa to sing kudu dilakukan? Tindakan preventif ini tadi. Terus ada yang sering tak pakai juga, ini sebenarnya ada Mastigrin Mas. Mastigrin itu sama kayak obat Digesfit tadi, dia posisinya obat herbal. Si mastitis ini Mas, atau radang pada ambing atau susu ini tadi kan notabene disebabkan karena bakteri, akumulasi bakteri yang jahat itu terlalu tinggi. Nah, kalau kita pakai antibiotik, tentunya susu ini tadi kan punya kandungan antibiotik juga ya Mas ya. Terkadang kalau dikomersilkan karena dia punya kandungan antibiotik, nggak bisa. Nah, kita punya solusi. Mastigrin ini tadi tanpa ada kandungan antibiotiknya, dia bisa mengatasi si bakteri ini tadi. Jadi nggak khawatir kalau si susu ini tadi mau dikomersilkan.
awalnya kok bisa bikin kandang rehabilitasi itu Oke. apa? Mungkin karena gini mas, asumsi masyarakat itu berobat ke dokter mahal. Berobat ke dokter belum tentu sembuh. Nah, Itu ada betulnya. iya. Dua statement itu ada benarnya mas. Kenapa saya bilang dua statement itu ada benarnya? Berobat ke dokter mahal. Karena apa? Itu tidak semata-mata tentang jasanya, tapi memperbaiki kondisi tubuh yang sedemikian rupa. Itu ada banyak yang harus kita lakukan. Contohnya kita perbaiki pakan, kita carikan pakan yang sesuai untuk keperluannya dia. Kemudian dia harus minum yang banyak. Otomatis kita harus mempersiapkan kondisi. Di situ ada tampungan, tempat untuk dia saja minum karena dia kebutuhannya juga banyak kalau sapi ya. Kemudian kita juga harus menyiapkan suplemen, obat-obatan, kemudian beberapa peralatan untuk menunjang pemeriksaannya dia. Kemudian yang kedua, berobat ke dokter belum tentu sembuh. Karena seperti ini, kalau misalnya dengan statement seperti itu, ada kondisi-kondisi yang mana kami menyebutnya satu dia fausta, dia bisa dipastikan sembuh. Kemudian yang kedua itu infausta atau tidak sembuh. Kondisi-kondisi tersebut karena apa? Dia penyakitnya sudah lama, sudah itu tidak memungkinkan untuk dia kita perbaiki. Nah itu lebih baik kalau itu ternak memang dia dikaling atau dia dipotong. Lebih tepatnya mungkin kita ingin mengubah mindset masyarakat bahwa berobat itu bukan sesuatu yang penting bagi ternak. Itu menurut saya kurang tepat karena panjenengan bisa memelihara, bisa punya ternak banyak, tapi kalau sakit panjenengan belum tentu tahu caranya yang sesuai untuk misalnya mengobservasi, kemudian menentukan terapi seperti itu. Maka dari itu adanya kandang itu mas, kita ingin masyarakat tahu bahwa sama-sama sering minta kawin, sama-sama punya masalah di reproduksi, tapi penanganannya berbeda, tapi hasilnya bisa beranak semua. Nah, itu yang ingin kami ubah mindsetnya ke masyarakat. Kenapa kandang itu nanti ketika sudah selesai proses kita pembangunan, ingin kami jadikan micro teaching. Harapannya tidak hanya edukatif, tapi solutif. Kan yang paling penting itu nih mas, kalau kita hanya edukatif tapi tidak solutif, itu percuma. Solutifnya bisa berasal dari mana? Dari diedukasi. Nah makanya itu nanti, kalau sekarang posisinya memang dia masih menjadi kandang rehabilitasi, karena kita, kalau bahasanya Mas Indra dan Bapak itu adalah kita ingin punya silaturahmi dengan para peternak. Nah kedepannya kita ingin silaturahmi dengan masyarakat banyak gitu mas. Nah kita berharap kedepannya nanti bisa jadi micro teaching, bisa banyak yang belajar sama-sama, kita juga bisa jadi upgrade ilmu banyak-banyak gitu. Mas Indra sama Ya. Mbak Jenny happy nggak sebagai seorang dokter hewan? Happy mas. Kita pernah berangkat jam 8 pagi, pulang besokannya gitu subuh mas. Itu full kita nanganin sapi. Iya dulu. Iya. Kan capek ya malah ya. Tapi enggak, kita seneng gitu kan, kayak karena waktu itu kita nangangin partus ya. Partus itu kak kelahiran dulu mas. Bahkan saya sama Mas Indra sama bapaknya yang punya sapi itu hanya narik bertiga mas. Wah pas pedetnya keluar itu bapaknya tuh nangis sujud syukur mas. Dan kita tuh ikut, ya Allah ternyata. Ya, ikut, nah itu kayak ikut merasakan vibes-nya. hilang mas. Rasa capek itu kita capek, habis itu alhamdulillah. Mas Indra nyetir lagi. Nah terus pas yang habis dari tempat yang satunya, terus kita nanganin tempat satunya. Nah di setiap tempat, setiap kami farm visit itu ada cerita yang selalu menyentuh hati kami gitu loh mas. Makanya kita kayak wah ternyata kadang hal kecil yang menurut kita cuma narik sapi, tapi itu berarti banget gitu. Jadi kita kayak wah hilang seketika capek itu. Saya bilang sama Mas Indra, pokoknya banyak-banyak bersyukur karena kadang mungkin kita hanya lupa mensyukuri bahwa hal-hal sederhana itu berarti untuk orang lain gitu mas. Iya. Bahkan yang paling menarik nih mas menurut saya ya, itu ketika dia hamil nih, waktu itu usia kehamilan 6 bulan. Di saat itu saya kan ke klien, ternyata dikeluhkan dia distokia
Dan di saat itu posisi distokianya memang diharuskan untuk ditarik paksa. Di saat itu hanya saya Mas, hanya saya sama asisten saya yang pindah ke sana. Sampai sana di tengah-tengah kasus, di tengah-tengah recovery, ini tadi belum bisa dikeluarkan, sedangkan saya ada telepon panggilan dari Komisi 4 DPR yang mau tindak kunjungan ke Pacitan yang saya harus menemui. Waduh, ini gimana? Posisi serep kulo ini adalah lagi hamil ini. Tapi saya minta ini buat ditunggu dulu. Saya tetap menghadiri undangan ini tadi karena memang dadaan ya Mas ya, dan itu sifatnya urgensi juga untuk instansi. Terus ini tadi yang nyuwun tulung jenengan tindak mriki. Ditunggu saja minimal edukasi ke peternak untuk menenangkan peternak di saat itu. Nah, tapi Mas, singkat cerita, sampai saya kembali ini tadi, dia sudah datang kan, sampai saya kembali, hewan itu udah keluar Mas, ditarik sama dia, pas posisinya dia hamil, 6 bulan posisinya. Aku beurung soronan belum bisa mengeluarkan di saat itu karena urgensi, dia sudah bisa mengeluarkan. Nah, di saat itu Mas, saya itu juga mau sedih ya sedih, karena saya nggak bisa ada di saat itu, tapi kalau bahagia ya bahagia Mas, karena lihat peternak itu, walah mbak dibelan-belani jenengan hamil adik ya muga-muga dia nggak apa-apa ini adik gini-gini. Sampai di rumah saya Mas, dikudang sama bapak sama ibu. Piye bojomu karep mbok ono nih gini-gini. Tapi ternyata alhamdulillah itu kita tidak ada problem dengan masalah kehamilannya si Jenny ini tadi. Alhamdulillah banget Mas. Nah, tapi di sisi lain kita kayak punya kebahagiaan tersendiri. Walaupun kondisi kita itu sedang tidak baik-baik saja, melihat orang lain yang kita tolong melalui ternaknya ini tadi, melihat kebahagiaan dari mereka itu kayak ya seneng kayak gitu Mas. Dan mungkin nanti si anak ini nanti Mas ke depannya mungkin bisa menjadi generasi penerus yang dari kecil, dari dia umur 6 bulan kandungan tuh sudah diajak seperti itu kayak misalkan dari dulu. Seekor hewan itu sakit, kemudian dia diobatkan ke dokter hewan dan hewannya sembuh. Itu tidak semata-mata karena dokternya hebat, tapi karena alhamdulillahnya mungkin kita diberi amanah untuk jadi orang yang bermanfaat. Nah, semoga tidak hanya saya, semoga kita semua bisa jadi orang-orang yang bermanfaat. Pengennya saya Mas, singkat kata kita itu bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Terus yang kedua, dengan adanya kita itu bisa menjadi solusi, walaupun tidak 100%, setidaknya bisa mengurangi masalah dari peternakan ataupun dari yang berkaitan dengan peternakan. Terus yang ketiga, kedepannya kami itu pengen membuat yang namanya micro teaching Mas. Bukan kok kita bilang kita itu hebat, tapi kita pengen belajar bersama-sama, bermanfaat juga. Jadi teman-teman peternak, baik dari peternak pemula, baik nantinya teman-teman mahasiswa kedokteran hewan ataupun peternakan, baik nanti siapapun lah yang pengen tahu tentang si hewannya ini tadi, kita bisa sama-sama belajar di dalam satu wadah yang kita punya. Dalam artian wadah itu juga menyediakan fasilitasnya seperti mes, seperti lagi kandang itu sendiri, hewannya sendiri untuk praktek, nah, kayak gitu Mas. Jadi apa nggih, intinya bisa lebih bermanfaat untuk lainnya. Terima kasih, saya Dr. Hewan Indra Dan Dr. Jenny, kapanpun Anda mau berkunjung, silahkan ke Kerajaan Donorejo Pacitan. Kami bisa menyambut Anda dengan sangat hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.